Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, hari ini Ibu akan sharing tentang uji koefisien determinasi atau uji R-square, parsial, dan uji koefisien determinasi secara simultan. Adapun konsep dasar dari uji koefisien determinasi atau uji R-square. R-square disebut juga koefisien determinasi, merupakan suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Oke, mari kita masuk ke langkah dari uji koefisien determinasi secara parsial pada X1. Teman-teman siapkan data hasil jawaban kuesioner, lalu teman-teman copy total dari jawaban kuesioner X1, variabel X1, lalu total dari jawaban kuesioner dari X2, teman-teman copy juga, pindahkan ke sheet atau lembaran baru, teman-teman. Begitu juga untuk total Y dari variabel Y, teman-teman copy totalnya saja ya, pindahkan ke sheet yang baru ini. Oke, nanti akan tampil seperti ini. Semua total dari 3 variabel sudah tersimpan di sini. Lalu teman-teman copy semua ini, di copy sampai bawah, pastikan sampai bawah sampai nomor terakhir, copy ke SPSS. Teman-teman buka SPSS. Setelah buka SPSS, teman-teman klik data view di kiri bawah. Ya, klik data view, kita paste di sini. Oke, seperti Ibu ini kita paste. Nah, setelah di paste ini akan terinput semua data total X1, total X2 dan total Y tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu klik variable view. Klik variable view. Nah, di kolom name ini teman-teman di nomor 1 teman-teman ganti menjadi X1. Oke, di baris nomor 2 teman-teman ganti X2. Di baris ketiga teman-teman ganti Y. Oke, desimal kita nolkan semua teman-teman. Lalu label di nomor 1 teman-teman ganti atau sesuaikan dengan nama variabel X1 teman-teman. Ini disesuaikan ya. X1 Ibu motivasi, berarti ini Ibu ketik motivasi kerja. Oke, lalu di nomor 2 teman-teman sesuaikan juga dengan nama variabel X2 teman-teman. Nah, di sini X2 Ibu adalah gaya kepemimpinan, jadi Ibu tulis di sini gaya kepemimpinan. Lalu nomor 3 di Y sesuaikan dengan nama variabel Y teman-teman. Ibu kinerja karyawan, jadi Ibu ketik kinerja karyawan. Oke, setelah ini kita klik analyze teman-teman. Analyze, regression, dan linear. Ya, akan muncul box seperti ini. Pada kali ini kan kita akan mencari tahu dulu uji koefisien determinasi parsial X1. Oke, X1 dulu, berarti kita fokus ke X1. Pindahkan motivasi kerja atau X1 teman-teman ke kotak independen. Caranya seperti itu ya. Klik X1 teman-teman, klik panah di independen. Oke, akan berpindah. Sedangkan kinerja karyawan Y, pilih kinerja karyawan, itu teman-teman pindahkan ke kotak dependen. Ya, akan seperti ini. Lalu klik OK. Ya, ini yang muncul di sini adalah model summary ya teman-teman ya. R-square bisa kita lihat nilainya di kotak model summary ini, output model summary ini. Oke, nah ini teman-teman bisa copy, pindahkan ke bab 4 pada hasil uji koefisien determinasi untuk kita interpretasikan ya teman-teman ya. Output dari uji koefisien determinasi tadi kita pindahkan seperti ini di tabel bab 4. Oke, model summary tadi. Nah, kita mulai menginterpretasikan ya teman-teman. Nilai dari koefisien determinasi adalah bisa kita lihat pada R-square.
Nah, ini ya yang Ibu tandain ini R square, itu kita bisa lihat nilainya adalah 0,279 ya kan. Ini kita kalikan dulu dengan 100%. 0,279 bila dikalikan dengan 100% maka didapat 27,9%. Maka dapat disimpulkan memiliki X1, variabel X1 memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan atau Y sebesar 27,9%. Oke, seperti itu ya. Nah, sedangkan sisanya sebesar 72,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilakukan di penelitian. Teman-teman pasti bertanya, 72,1% ini didapat dari mana? 72,1% didapat dari 100% dikurangi 27,9%. Oke. Seperti itu teman-teman cara menginterpretasikan uji koefisien determinasi parsial variabel X1. Sampai sini semoga paham ya teman-teman ya. Setelah uji koefisien determinasi atau uji koefisien R square X1, kita lanjutkan ke uji koefisien determinasi parsial X2. Langkah-langkahnya sama seperti tadi teman-teman. Kita buka SPSS teman-teman tadi, klik analyze, regression, dan linear. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kita keluarkan dulu motivasi kerja kita yang tadi, keluarkan seperti itu caranya. Klik tadi, klik panah, lalu kita pilih X2 teman-teman. Nah, seperti ini. Pilih X2 teman-teman, pindahkan ke kotak independen. Oke, hanya seperti itu aja teman-teman. Lalu klik OK. Ya, seperti ini nanti akan muncul kembali output model summary. Ini yang kita fokus adalah model summary ya teman-teman ya. Di sini kan muncul lagi seperti tadi R square-nya, nilai koefisien determinasi itu kita bisa lihat di R square, nilai R square seperti ini. Nanti teman-teman sama seperti tadi, copy model summary ini untuk dipindahkan ke bab 4 pada uji koefisien determinasi parsial X2. Cara menginterpretasikannya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Bisa teman-teman baca di sini ya. R square-nya 0,537 kita kalikan 100%. Jadi menjadi 53,7%. Nah, jadi kesimpulan koefisien determinasi X2 mempunyai pengaruh sebesar 53,7%, sedangkan sisanya sebesar 46,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilakukan dalam penelitian. Seperti itu. Oke. Uji koefisien determinasi atau uji R square parsial X1 dan X2 sudah selesai. Kita lanjutkan ke uji koefisien determinasi simultan. Teman-teman buka SPSS tadi ya, ini sangat singkat teman-teman. Oke. Lalu klik analyze, klik regression, klik linear. Ya, ini kita keluarkan dulu teman-teman di kotak independen, fokus ke independen, kita keluarkan X2 kita tadi, caranya seperti itu. Teman-teman klik X1 teman-teman, variabel X1-mu pindahkan ke kotak independen. Ya, lalu klik variabel X2 teman-teman, pindahkan ke kotak independen. Oke, setelah itu klik OK. Ya, akan muncul dengan singkat seperti ini. Ini adalah output dari hasil uji SPSS koefisien determinasi simultan. Ini ya, output model summary ini yang kita lihat ya teman-teman. Di sini muncul R square kan? Oke, kita copy untuk menginterpretasikannya ya. Kita copy, pindahkan ke bab 4 di uji koefisien determinasi secara simultan variabel X1 dan variabel X2. Kita pindahkan di sini teman-teman. Cara menginterpretasikannya tetap sama, kita baca yang nilai yang ada di R square. Di sini nilai di R square kita lihat 0,556. Kita kalikan 0,556 ini dengan 100%, maka didapat angka 55,6%. Oke, cara menginterpretasikannya berarti variabel X1 dan variabel X2
memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan atau variabel Y sebesar 55,6%, sedangkan sisanya sebesar 44,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilakukan di penelitian. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.